Lalu, kita berlatih menggunakan kata-kata dan ungkapan yang sering dipakai di bandar udara pada saat kita akan berangkat dengan pesawat, termasuk menyampaikan pertanyaan seandainya terjadi persoalan dengan penerbangan kita. Dalam pelajaran ini, kita akan berlatih menyampaikan kata-kata perpisahan, serta meneliti beberapa nasihat bermanfaat dalam berhubungan bisnis dengan kalangan barat. Nah, mari kita lanjutkan dengan pelajaran hari ini di bandar udara. Sudah tiba waktunya Lian dan Locke masuk ke pesawat. Well, goodbye, Harvey. Goodbye, Victoria. Thanks for all your help this week. Nah, selamat tinggal, Harvey. Selamat tinggal, Victoria. Terima kasih untuk segala bantuan kalian selama seminggu ini. It's been lovely meeting you. Senang sekali berkenalan dengan Anda. Same here. And if you're ever in our neck of the woods, please look us up. I'll show you some freshwater fishing. Sama-sama. Dan kalau kebetulan dekat-dekat tempat kami, silakan mampir. Saya bawa kalian mancing ikan di sungai. Thank you. I'll remember that. Terima kasih. Saya akan ingat itu. Safe flight. Selamat jalan. Bye. Sampai ketemu. You'll be hearing from us. Saya akan kirim kabar. Bye. Sampai ketemu. Place your hand luggage on the belt, please. Taruh tas jinjing di jalur ini. Put your watch and keys in the tray. Arloji dan kunci di kotak ini. Could you remove your shoes, please, sir? Bisa sepatunya dibuka, Pak? Perhatikan cara Locke menawarkan diri untuk menjamu Harvey dan Victoria pada suatu saat di kemudian hari. And if you're ever in our neck of the woods, please look us up. I'll show you some freshwater fishing. Dan kalau kebetulan dekat-dekat tempat kami, silakan mampir. Saya bawa kalian mancing ikan di sungai. Sudah bukan rahasia lagi bahwa kesedihan berpisah biasanya kita tutupi dengan cetusan hasrat untuk bertemu kembali atau akan tetap menjalin kontak, walaupun belum tentu hal ini akan benar-benar terlaksana. Berikut ini contoh kata-kata perpisahan beserta terjemahannya. If you're ever in Sydney again, you must look me up. Kalau kebetulan ke Sydney lagi, jangan lupa cari saya. Give me a call when you're next in town. Telepon saya kalau datang lagi ke kota ini. Let's keep in touch. Jangan lupa kontak selalu. I hope we meet again soon. Mudah-mudahan jumpa lagi dalam waktu dekat. Mari berlatih, perhatikan dan tirukan. If you're ever in Sydney again, you must look me up. Give me a call when you're next in town. Let's keep in touch. I hope we meet again soon. Dan berikut ini contoh ungkapan untuk memujikan seseorang aman di jalan dan selamat sampai ke tujuan. Safe flight. Semoga penerbangan berjalan aman. Have a good trip. Semoga senang di jalan. Have a good flight back. Semoga penerbangannya menyenangkan. Take care. Hati-hati. Mari berlatih, perhatikan dan ulangi. Safe flight. Have a good trip. Have a good flight back. Take care. Anda sedang mengikuti bahasa Inggris untuk bisnis dari Radio Australia. Pelajaran 26 di Bandar Udara. Lesson 26 at the airport.
Perhatikan dengan seksama kata-kata dan ungkapan baru serta terjemahannya dalam lanjutan percakapan berikut. What a lovely couple. It would be fun to visit Silver Heaven, wouldn't it? Baik sekali suami istri itu. Pasti menarik sekali kalau bisa melihat Silver Heaven. Setuju? Yes, it would. Ya, bakal menarik sekali. I can't believe what we've managed to do in 10 days. Tidak mengira bahwa semuanya itu bisa kita selesaikan dalam 10 hari. I think we can congratulate ourselves on a job well done. Sudah sepatutnya kita memuji kita sendiri bahwa tugas sudah dilaksanakan dengan sempurna. Okay, well done, Victoria. Oke, selesai dengan penuh sempurna, Victoria. Excellent work, Harvey. We make a pretty good team. Hasil yang gemilang, Harvey. Kita ini tim yang betul-betul kompak. But I'm exhausted. I feel like I need a holiday now. Tapi capek saya. Saya rasa saya perlu ambil liburan. Yes, except that it's Monday tomorrow. Work as usual. Iya, tapi ingat, besok sudah hari Senin lagi. Kerja seperti biasa. Oh, Harvey, can't we take a sickie? Douglas will understand. Oh, Harvey, kita kan bisa membolos. Douglas pasti bisa mengerti. No, Douglas won't. We have to write our report and start making arrangements for the new brand. Mana bisa Douglas mengerti? Kita mesti menulis laporan dan mulai menyiapkan merek baru. But first we'll debrief over lunch. Come on, I'll carry you to the car. Pertama, mari kita makan siang sambil evaluasi. Oke, saya gendong kau ke mobil. Akhirnya Harvey dan Victoria saling mengucapkan selamat atas selesainya semua tugas dengan baik. Okay, well done, Victoria. Oke, selesai dengan penuh sempurna, Victoria. Excellent work, Harvey. We make a pretty good team. Hasil yang gemilang, Harvey. Kita ini tim yang betul-betul kompak. Mengakui hasil gemilang rekan sekerja bukan saja akan membangkitkan semangatnya, tetapi juga secara tidak langsung meningkatkan prestasi perusahaan. Berikut ini beberapa contoh dalam mengakui atau memuji prestasi seseorang yang telah menjalankan tugasnya dengan memuaskan. I really like the way you handled the Smith account. Saya terkesan sekali pada cara Anda menangani rekening perusahaan Smith. You did a good job, Sue. Congratulations. Hasil tugasmu memuaskan, Sue. Selamat. Good work, Joe. Hasilnya bagus, Joe. Well done, Jin. Sempurna, Jin. Mari berlatih. Perhatikan dan ulangi. I really like the way you handled the Smith account. You did a good job. Congratulations. Good work. Well done. Harvey mengajak Victoria makan siang sambil melakukan debrief. Dalam kamus, debrief berarti memberikan laporan tentang peristiwa yang baru saja terjadi, khususnya setelah operasi militer. Belakangan ini, arti kata tadi sudah semakin berkembang, bahkan mempunyai arti lain. Manakala rekan sekerja mengajak atau mengusulkan debrief, maka itu berarti mereka mengajak kita membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi, khususnya jika peristiwa itu menimbulkan masalah pelik atau persoalan yang mencemaskan. Diharapkan melalui debrief itu, gangguan pikiran dapat lenyap dan situasi dapat kembali terkendali. Dan berikut ini beberapa saran yang sifatnya umum yang kiranya perlu diingat dalam menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan asing. Pertama, perbedaan budaya. Terimalah kenyataan ini dengan lapang dada.
Kendati sudah sepatutnya rekanan kita dari budaya barat untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat kita, namun janganlah mudah tersinggung apabila mereka melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan budaya kita. Pada umumnya, kesalahan seperti itu tidak disengaja, dan akibat dari adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berurat berakar di kalangan mereka. Kedua, orang Barat pada umumnya merasa dirinya dituntut untuk terus terang, belak-belakan, dan gesit dalam berbisnis. Mungkin saja Anda belum terbiasa dengan sikap seperti itu. Oleh karenanya, siap-siap saja. Ketiga, jangan segan mengutarakan unek-unek Anda manakala ada kekecewaan, ketidakpuasan, kejengkelan atau semacamnya di hati Anda. Pengusaha Barat biasanya cepat tanggap pada keinginan kita setelah mereka mengetahui hal itu. Segi lain yang kiranya perlu diperhatikan adalah sikap kita dalam berhadapan dengan rekanan atau tamu-tamu asing. Tataplah dengan ramah, banyak senyum, dan jabatlah tangan mereka dengan erat, karena semuanya itu menunjukkan kesungguhan dan minat perhatian yang besar. Akhirnya, jangan lupa berlatih menyampaikan kata-kata Anda dalam bahasa Inggris sebelum pertemuan berlangsung, baik pertemuan resmi maupun tidak resmi. Nah, mari berlatih menyampaikan beberapa kalimat yang kita pelajari hari ini. If you're ever in Sydney again, you must look me up. Give me a call when you're next in town. Let's keep in touch. I hope we meet again soon. Safe flight. Have a good trip. Have a good flight back. Take care. I really like the way you handled the Smith account. You did a good job. Congratulations. Good work. Well done. Akhirnya, rangkaian kata-kata yang perlu dilatih pengucapannya. Have a safe trip. You'll be hearing from us. Safe trip. Safe trip. We'll keep in touch. Have a safe trip. You'll be hearing from us. Safe trip. Safe trip. We'll keep in touch. Tibalah kita pada akhir rangkaian pelajaran ini. Bahasa Inggris untuk bisnis dirancang oleh Paul Learmonth dan ditulis oleh Maggie Power dari bagian Research dan Inovasi Pembelajaran Adult Multicultural Education Services AIMS di Melbourne. Produser Sue Slayman dan Barry Clark dengan produksi teknik oleh Dave Ashton. Terima kasih khusus kepada Barry Clark, Desley Blanche, dan Roger Broadbent yang membawakan rangkaian latihan dalam bahasa Inggris. Dan pemegang peran utama dalam percakapan, Julian Chen, Julia Scott, Meike Chuka, Nigel Holmes, dan Sen Lam. Produser Bahasa Indonesia, Estas Pratomo Hidayat, dengan bantuan seluruh staf siaran Radio Australia dalam Bahasa Indonesia. Jangan lupa mengunjungi situs internet kami, radioaustralia.net.au/Indonesian, untuk memperoleh rekaman suara, naskah, dan catatan pelajaran serta latihan dalam rangkaian pelajaran ini. Selain bahasa Inggris untuk bisnis, AIMS Melbourne juga menyajikan aneka kursus dalam bahasa lain. Kunjungi situs internet AIMS Melbourne, aims.net.au. Nah, akhir kata, selamat kepada Anda semua yang telah tamat mengikuti kursus ini.
Saya, Estas Pratomo Hidayat, mengucapkan semoga sukses selalu dalam bisnis Anda.